Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Kartiwa TKH, channel yang membahas tentang drone, wisata, dan touring motor. Oke teman-teman, pemirsa sekalian, nah di tangan saya ini ada sebuah drone yang saya beli. Ya meskipun ini ceritanya panjang ya teman-teman. Jadi saya mendapatkan drone ini dengan sangat banyak pertimbangan ya teman-teman ya. Eh, jadi begini teman-teman, drone saya yang pertama oke dari merek lain ya. Saya melihat DJI ini awalnya, ini merek DJI ya teman-teman ya. Jadi awalnya drone DJI Mini 2 SE ini saya lihat-lihat dulu, saya cari dulu spesifikasinya apa, kelebihannya apa dan kekurangan apanya. Tapi yang awal, yang pertama saya lihat di drone ini adalah harganya terlalu mahal. Itu pendapat saya pertama kali ya teman-teman. Jadi ketika membeli drone ini rasa-rasanya wah mahal sekali ya untuk sebuah drone. Ini cerita saya dulu ya teman-teman. Nah, tapi yang jadi penasaran saya waktu itu kenapa saya harus membeli drone ini ya teman-teman ya. Jadi drone ini ternyata dibanding drone yang lainnya, yang kakaknya ini ya, ini lebih murah harganya. Ternyata DJI sangat ahli gitu ya dalam mempermainkan pelanggan, artinya dalam bentuk spesifikasi produknya nih. Jadi teman-teman, waktu keluar pertama itu adalah DJI Mini 2 ya. Dan fiturnya menurut saya itu sangat baik, tapi harganya juga menurut saya sangat tinggi waktu itu ya. Jadi saya memilih drone ini yaitu DJI Mini 2 SE. Nah, jadi pertama pertimbangan yang saya harus pikirkan yaitu harga. Ternyata ini lebih murah daripada DJI Mini 2. Oke. Nah, teman-teman yang belum tahu ya, DJI Mini 2 atau DJI Mini 2 SE, apa perbedaannya? Nah, ini sangat menarik teman-teman ya. Jadi, saya waktu itu membeli drone ini juga pertimbangannya sangat panjang. Setelah kita cocok dengan Mini 2 SE ini, nah, pertimbangan lainnya adalah baterai teman-teman ya. Gitu. Oke, sebentar ya, saya ambil dulu mana baterainya. Nih. Nah, ini teman-teman ya. Jadi baterai ini ada seperti ini ya teman-teman ya. Ini baterainya lumayan gede teman YouTube ya. Jadi waktu itu saya berpikir kalau ini drone-nya murah, tapi saya tidak ingin kekurangan waktu untuk menerbangkan drone ini ya. Jadi teman-teman, saya ingin lama gitu artinya menerbangkan drone. Jadi saya waktu itu pertimbangannya beli yang combo. Dan itu ternyata tidak sia-sia ya teman YouTube. Ternyata yang versi kombonya ini lebih banyak untungnya teman-teman, asli ini yang saya rasakan ya. Yang pertama kita dapat box ini teman YouTube, jadi kita bisa cas semua baterai, cuman mungkin pengecasannya ya sayangnya tidak sekaligus ya teman-teman. Tapi kalau misalnya mau sekaligus tiga-tiganya langsung dicas waktu itu berbarengan, itu ada boxnya lagi yang mungkin sekitar 600 ribuan ya, beli lagi ya teman YouTube untuk charger yang bareng-bareng. Kalau ini sistemnya satu-satu ya teman YouTube. Jadi kalau ini sudah penuh dia ke sini, ini udah penuh dia ke sini ya teman YouTube. Nah, itu pertimbangan waktu itu saya beli combo karena saya butuh baterainya 3. Nah, terus kelebihan yang versi combo dari DJI Mini 2 SE ini, dia dapat ini pelindung baling-baling. Nah, kalau di versi basic ini seperti ini ya, jadi tidak ada pelindung baling-baling. Ini saya sangat ini ya, menghargai sekali nih DJI untuk versi kombonya. Kalau yang ini penutup gimbal ini semuanya ada ya, di DJI Mini 2, DJI Mini 2 SE, versi combo atau versi apapun ini selalu ada. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini drone kecil, ringkas ya teman-teman, dan foldable. Jadi dilipat. Nah, ini kita buka lipatannya. Yang satu
Yang atas itu ke depan, kalau yang belakang itu ke bawah ya teman, itu melipatnya. Nih teman-teman. Nah, seperti ini. Ini drone kecil yang menurut saya sih masih worth it ya di tahun 2023 ini. Nah, baterainya ada di belakang teman-teman ya, ada di belakang. Nah, ini tempat baterainya dan mudah ditarik. Cuman sayangnya mungkin yang harus hati-hati ini adalah plastiknya ya teman YouTube. Ini tipis sekali ya. Jadi kalau misalnya kita kedorong gitu, ya kemungkinan besar bisa copot atau lepas. Nah, ini mungkin salah satu PR DJI ya. Nanti kalau bikin produk lagi, tolong kaitannya ini dengan kualitas yang gede gitu. Artinya jangan tipis seperti ini ya teman YouTube. Nah, ini menurut saya itu salah satu kekurangan ya. Jadi untuk penutupnya cukup mudah. Nah, di belakang ini juga ada tempat memori teman-teman ya, ada tempat memori, dan di sini ada juga USB Type C ya. Nah, di bagian depan, ini teman-teman ya, kita lihat ya, ini tidak ada sensor anti nabraknya. Jadi drone ini memang tidak dipersenjatai dengan sensor anti nabrak. Cuman di bagian bawah teman-teman ini ada sensor untuk menstabilkan ya ketinggian atau altitude hold. Nah, ini teman-teman ya. Dan drone ini sangat ringan, yaitu 249 gram, dan sangat simpel gitu teman-teman. Ini drone mini ya. Nah, ini salah satu drone mini yang terbaik menurut saya teman-teman ya. Nah, jadi sekarang kita mau tahu nih, apa sih perbedaan Mini 2 SE dan Mini 2? Nah, Mini 2 itu kakaknya, dia lebih dulu launching ya. Nah, yang Mini 2 teman-teman, yang Mini 2 itu dari segi dimensi sih sama aja sebetulnya ya, bentuknya bisa dilipat juga, dan beratnya juga sama ya teman-teman ya. Ini kalau dilihat beratnya sekitar 249 ya, sama. 249 gram ya. Nah, sensor kamera ini teman-teman di bagian sini ya, kita buka dulu gimana. Nah, di bagian sensor kamera ini teman-teman, ini sensornya mengusung 1/2.3 inci ya, atau CMOS ya, dan sama di DJI Mini 2 juga sama. Cuman kalau kita perhatikan lebih lanjut ya, untuk DJI Mini 2 SE ini tidak ada tulisan 4K di sini ya, di depan kameranya. Nah, kalau di DJI Mini 2 itu ada tulisan 4K, artinya 4K ya. Nah, itu salah satu perbedaannya adalah drone ini hanya bisa di 2,7K atau 27K ya. Nah, sedangkan untuk di drone DJI Mini 2 itu kemampuannya sampai 4K. Itu lebih baik di kamera. Nah, tapi teman-teman tidak usah khawatir dan tidak usah merasa, wah, saya kurang nih harus 4K. Tidak juga teman-teman. Ternyata kalau saya pribadi, saya lebih senang di 2,7K. Kenapa? Ya, gambarnya tetap bening. Memang tidak sebening 4K ya. Tapi, ada tapinya. Filenya mungkin lebih kecil daripada 4K. Nah, kesulitan saya itu kalau memakai 4K itu kesulitan mengedit pasca produksi atau pasca penerbangan ya. Kita mengedit di komputer dan kemungkinan komputer saya spesifikasinya masih rendah. Dan itu kesulitan kalau kita mengedit 4K. Sedangkan 2,7K masih bisa teman-teman. Jadi masih bagus ya teman-teman. Nah, resolusi foto, nah untuk DJI Mini 2 SE ini dia hanya 12 megapiksel, sedangkan di Mini 2 sama 12 megapiksel. Jadi untuk foto, resolusi fotonya sama aja. Nah, yang beda tadi ya teman-teman. Jadi resolusi video. Resolusi video itu kalau di 4K itu di 4K 30 fps ya. Kalau di DJI Mini 2 SE itu 2,7K di 30 fps. Nah, itu. Nah, sekarang mode quick shot-nya teman-teman ya. Mode quick shot-nya ada perbedaan nggak gitu antara drone
DJI Mini 2 dan DJI Mini 2 SE. Nah, untuk quick shot ya teman-teman ya, itu semuanya ada ya, sepertinya drone, circle, roket, helix, boomerang, ada. Ya sama juga gitu ya, drone, circle, roket, helix, boomerang. Cuman yang mungkin perbedaannya pada menu ya teman-teman. Nah, saya sudah pernah lihat ya di DJI Mini 2 SE menunya agak sedikit berbeda dengan DJI Mini 2 SE. Nah, dengan DJI Mini 2 maksudnya ya. Nah, gitu teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah panorama ya. Ini 180 bisa, spare, wide angle juga bisa, sama. DJI Mini 2 sama DJI Mini 2 SE. Nah, ketahanan baterai. Nah, ini menurut pabrikan ini ya itu adalah 31 menit ya. Tapi pada kenyataannya DJI Mini 2 SE ini ya saya nggak sampai 31 menit lah teman-teman. Biasanya di 25 menitan ya. Itu sudah cukup. Ya, kalau tidak cukup saya punya baterai 3. Jadi teman-teman belilah yang combo kalau memang berminat dengan DJI Mini 2 SE ini. Dan harganya ya cukup ya bagus lah gitu, sesuai. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, sensor tadi udah ya. Berarti sensor sama ya teman YouTube. DJI Mini 2 sama Mini 2 SE juga sensornya hanya sensor bawah aja. Jadi nggak masalah ya. Dan tapi itu membantu sekali ketika GPS-nya nggak ada dan kita akan menerbangkan di seputar ketinggian yang rendah gitu teman-teman. Itu altitude hold itu sangat membantu dia menstabilkan terbangnya si drone ini ya teman-teman. Nah, sekarang transmisi ya, transmisi dari kedua drone ini sama. Ya, dia memakai sistem DJI O2 atau OcuSync 2 ya. Sama, jadi nggak ada perbedaan untuk apa namanya teh transmisi ya. Jadi ini bisa jauh, DJI Mini 2 juga bisa jauh. Nah, yang pernah saya terbangkan ini jauhnya yang pernah saya ya 2,5 itu masih mantap dan saya nggak berani melanjutkan lagi teman. Tapi sebetulnya kalau di aslinya ini bisa sampai 6 kilometer ya untuk CE dan 6 kilometer. Jadi sama karena dia opposing 2 dan untuk FCC-nya itu sampai 10 kilometer. Itu menurut pabrikan ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman ketahanan angin. Oke, DJI Mini 2 sama DJI Mini 2 SE gimana ketahanan anginnya? Sama. Ketahanan anginnya juga sama yaitu di level 5 ya teman-teman ya. Yaitu sekitar 39 kilometer per jam ya. Jadi dia bisa menahan angin di level 5. Ini cukup baik ya. DJI Mini 2 SE ini dia menahan angin cukup baik. Dan saya udah berpengalaman menerbangkan dengan angin yang lumayan ya gitu ketika merek lain saya pakai waktu itu saya nggak berani tapi dengan DJI ini saya berani ya tapi ya tetap level 5 ya teman. Nah sayangnya karena mungkin bentuknya adalah mini teman-teman jadi drone ini ketika melawan angin itu sedikit goyang-goyang tapi di gimbalnya dia stabil banget. Jadi ketika lihat FPV atau yang kita lihat di monitor itu tidak goyang ya. Jadi tidak goyang sama sekali. Tapi kalau kita lihat drone-nya itu drone-nya bergoyang-goyang dengan angin yang agak kencang ya. Nah itu perbedaannya mungkin dengan drone yang agak besar ya. Nah itu teman-teman. Jadi tinggi lepas landas dari bawah gitu ya ke atas itu sekitar 4 meter. Sama sih nggak jadi masalah ya. Suhunya juga sama. Jadi apa perbedaannya? Ya, mungkin perbedaan yang paling mencolok adalah di kamera ya teman-teman ya. Jadi kameranya, resolusi kameranya itu aja sih sebetulnya perbedaannya. Tapi dengan harga yang bisa dipangkas jauh ya teman-teman ya. Jadi saya sih lebih worth it milih DJI Mini 2 SE gitu. Karena perbedaannya juga nggak terlalu banyak dengan DJI Mini 2 ya. Kecuali kamera dan apalagi ya yang nggak ada di DJI Mini 2 SE ini ya, circle ada. Nah, itu teman-teman. Jadi sebetulnya soal harga memang menentukan ya teman-teman.
Dan saya lebih memilih ini karena dari harganya lumayan jauh, tapi perbedaan spesifikasinya nggak terlalu jauh. Nah, sekarang kita lihat pengalaman pemakaian saya selama beberapa bulan ya ini teman-teman. Jadi DJI ini benar-benar sangat mudah diterbangkan, beda dengan drone lain. Sangat mudah karena ini sudah cukup, dan sensornya itu teman-teman ini nggak abal-abal. Nah, masalahnya itu kalau di drone lain kadang-kadang kita lihat dia punya sensor anti nabrak lah, itulah, tapi ketika kita coba ternyata dan cara mengetes sensor bawah ini ya teman YouTube, cara mengetesnya gampang ya teman YouTube. Jadi ketika dia terbang rendah, kita deketin aja tangan dari bawah. Kalau dia langsung menghindar atau naik ke atas, nah itu berarti sensornya berfungsi dengan baik. Nah, kalau yang abal-abal, di sininya ada seperti ini ya, buletan di bawah, tapi ketika kita deketin dan itu tidak naik ke atas, artinya dia cuman ya tidak tahulah itu. Mungkin sebagai pemanis saja teman-teman ya. Nah, itu teman-teman, apalagi yang harus saya ceritakan dengan drone ini? Ini rasa-rasanya cukup bagus. Nah, tapi teman-teman jangan dibandingkan dengan DJI Mini 3 Pro ya, teman-teman. Kalau mau yang lebih baik lagi dari ini, mungkin DJI Mini 3 Pro. Nah, untuk lain waktu, mudah-mudahan kebeli ya DJI Mini 3 Pro. Jadi teman-teman, eh, saya juga berusaha nabung lagi nih, mudah-mudahan dapat ya untuk produk DJI yang berikutnya. Oke teman-teman, itu aja yang saya ceritakan ya dari pengalaman saya menggunakan drone DJI Mini 2 SE ini. Oke, selamat. Ini jangan lupa subscribe juga ya teman-teman di channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Dadah.